Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zasyroh Kamilawati dari kelas H Prodi PGMI akan menjelaskan tentang model-model interaktif dalam pembelajaran IPS SDMI. Hakikat model pembelajaran. Secara umum, istilah model dapat dianggap sebagai barang atau benda, tiruan atau imitasi dari benda yang sesungguhnya, atau dalam istilah yang lain disebut perwarupa. Brady mengemukakan bahwa model pembelajaran dapat diartikan sebagai blueprint atau cetak biru yang dapat digunakan untuk membimbing guru di dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran. Joyce et al. Dalam Edi Henry Mulyana mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat dipakai untuk merancang mekanisme suatu pengajaran yang mencakup sumber belajar, subjek pembelajar, lingkungan belajar, dan kurikulum. Lalu selanjutnya, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran setidaknya harus memenuhi 4 karakteristik dasar, yaitu sintaks, lalu sistem sosial, prinsip-prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Model pembelajaran memuat antara lain: yang pertama, deskripsi lingkungan belajar, pendekatan, metode, teknik, dan strategi, lalu manfaat pembelajaran, materi pembelajaran atau kurikulum, media, dan desain pembelajaran. Kualitas model pembelajaran dapat dilihat dari 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek proses, mengacu apakah pembelajaran ini mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dan serta mendorong siswa untuk aktif belajar dan berpikir kreatif. Yang kedua, yakni aspek produk, mengacu apakah pembelajaran mampu mencapai tujuan atau kompetensi, yaitu meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan standar kemampuan atau kompetensi yang ditentukan. Stalling mengemukakan beberapa model dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, the exploratory model, bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan independensi siswa. Yang kedua, group process, diarahkan untuk mengembangkan kesadaran diri, rasa bertanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama antar siswa. Yang ketiga, ada developmental kognitif, menitik beratkan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan kognitif. Dan yang terakhir, yakni the program model. The program model menitik beratkan dalam pengembangan keterampilan dasar melalui modifikasi tingkah laku. Joyce, Weil, dan Calhoun mendeskripsikan 4 kategori model mengajar: kelompok model sosial, kelompok pengolahan informasi, kelompok model personal, dan kelompok model sistem perilaku. Suatu rancangan pembelajaran atau rencana pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran memiliki beberapa ciri khas berikut. Yang pertama yakni rasional teoritik yang logis yang disusun oleh penciptanya atau pengembangnya. Lalu landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Lalu tingkah laku yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara tepat, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya, poin B, model pembelajaran interaktif dalam IPS di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Model pembelajaran interaktif mengacu pada falsafah pendidikan konstruktivisme bahwa pengetahuan dibentuk oleh, bukan ditransfer dari guru. Dalam proses pembentukan pengetahuan tersebut, guru berperan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Model interaktif dirancang agar siswa bertanya dan menemukan jawaban pertanyaan mereka. Salah satu manfaat atau nilai positif dari model pembelajaran interaktif adalah
Siswa belajar mengajukan pertanyaan, mencoba merumuskan pertanyaan, dan menemukan jawaban terhadap pertanyaannya sendiri dengan melakukan kegiatan observasi atau penyelidikan. Dengan cara seperti itu, siswa bisa menjadi lebih kritis dan aktif dalam belajar. Faktor yang perlu diperhatikan oleh guru agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama faktor minat dan perhatian, lalu faktor latar atau konteks, faktor perbedaan individu, faktor sosialisasi, faktor belajar sambil bermain, faktor belajar sambil bekerja, faktor inquiry, dan faktor memecahkan masalah. Model pembelajaran interaktif terdiri atas 7 langkah-langkah. Yang pertama yakni persiapan, yang kedua pengetahuan awal, yakni guru menggali pengetahuan siswa tentang materi yang akan dibahas. Lalu kegiatan eksplorasi. Nah, dalam kegiatan ini guru memberikan uraian singkat tentang materi pembelajaran dengan tujuan siswa memiliki gambaran materi. Dan juga dalam menyampaikan materi, guru juga memberikan motivasi kepada siswa. Lalu langkah selanjutnya pertanyaan siswa. Tahap ini, pertanyaan siswa merupakan refleksi rasa ingin tahu tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Lalu selanjutnya tahap penyelidikan atau investigasi. Kegiatan ini, siswa mencari jawaban dari pertanyaan yang dipilih. Lalu tahap selanjutnya yakni tahap pengetahuan akhir. Kegiatan ini setiap siswa berkelompok mendiskusikan hasil penyelidikannya dengan membandingkan dengan pengetahuan awal, melihat perbedaan pengetahuan tersebut dan menjadi hasil belajar siswa. Yang terakhir yakni tahap refleksi. Terdapat 2 kegiatan dalam tahap ini, yaitu membuat kesimpulan dan pemantapan. Tidak lupa guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan atau proses dan hasil belajar mereka. Lalu pemantapan dapat diberikan oleh guru dengan cara memberi tugas. Poin selanjutnya yakni penggunaan sumber pembelajaran dalam IPS di SD atau MI. Sumber belajar ini tidak hanya bahan ajar, namun semua hal yang memperlancar proses dan pencapaian tujuan pembelajaran. Sumber belajar ini dapat berupa benda, manusia, fenomena atau peristiwa yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan sumber belajar seperti yang dicetuskan oleh Ditjen Dikti memiliki fungsi teoretis dan praktis. Maksud dari fungsi teoretis ini berkenaan dengan penggunaan sumber belajar dalam kegiatan yang dikaji efektivitasnya, yaitu proses belajar dan hasil belajar yang dicapai siswa. Fungsi praktis berkenaan dengan pengadaan dan aplikasi dalam pembelajaran sebagai upaya guru menghadirkan sumber belajar yang terkait dengan materi agar proses pembelajaran berlangsung efektif. Epon Ningrum menyebutkan bahwa sumber belajar itu dapat dikelompokkan dalam 4 jenis. Yang pertama, sumber belajar berupa benda. Ini ada 2. Yang pertama benda mati seperti peta, globe, artefak, dan bangunan-bangunan seperti bangunan bersejarah atau museum. Lalu ada juga makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Selanjutnya sumber belajar berupa manusia. Ini bisa berupa seorang guru atau orang lain yang memiliki kemampuan atau keterampilan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Yang selanjutnya yakni sumber belajar berupa karya ilmiah. Nah, ini meliputi seluruh karya hasil kajian ilmiah, baik berupa karya tulis maupun benda atau model. Yang terakhir yaitu sumber belajar. Nah, lingkungan di sini ada lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan sekolah, dan lingkungan kelas. Selanjutnya yakni media pembelajaran IPS yang interaktif. Jika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru menggunakan bahasa, menggunakan penjelasan juga dibarengi dengan media pembelajaran, maka materi pembelajaran akan lebih cepat ditangkap oleh siswa. Menggunakan media pembelajaran ini juga harus disesuaikan dengan tujuan, materi, metode, evaluasi, tingkat kemampuan siswa, serta kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Nasution
menyatakan setidaknya terdapat 6 manfaat penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran, yakni pertama, menambah kegiatan belajar siswa, kedua, menghemat waktu belajar, yang ketiga, menyebabkan hasil belajar ini lebih mantap atau lebih efektif, yang keempat, membantu siswa yang ketinggalan dalam belajar untuk lebih memahami materi pembelajaran. Yang kelima, memberikan alasan yang wajar untuk belajar karena membangkitkan minat atau perhatian siswa. Yang terakhir, memberikan pemahaman yang lebih tepat dan jelas. Media pembelajaran ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir sehingga mengurangi verbalisme seperti mengetahui istilah tetapi tidak tahu arti. Mengetahui nama tetapi tidak tahu bendanya seperti apa pada diri siswa. Jadi bisa mengurangi kecenderungan verbalisme kepada siswa. Yang selanjutnya, memperbesar perhatian siswa sehingga saat pembelajaran berlangsung akan tumbuh minat siswa terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, membuat pelajaran lebih menetap atau tidak mudah dilupakan oleh siswa. Jadi materinya akan lebih diingat oleh siswa apabila kita menggunakan media pembelajaran. Memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa sehingga mendorong untuk berusaha mengetahui kenyataan yang sebenarnya dan peduli terhadap peristiwa yang terjadi. Yang selanjutnya yakni membantu tumbuhnya pengertian dan perkembangan berbahasa dalam mengungkap sesuatu dengan bahasa sendiri. Yang terakhir, dapat menarik minat siswa dan menumbuhkan keinginan untuk membicarakannya lebih lanjut. Nah, berdasarkan indera yang digunakan, media pembelajaran dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu media dengar atau auditive aids. Ini dapat berupa rekaman suara, suara radio, musik, deklamasi, dan sosiodrama. Lalu ada media pandang atau visual aids. Ini bisa berupa grafik, bagan, poster, diorama, spesimen, gambar, dan slide. Lalu media motorik atau motoric aids. Di antaranya adalah model atau maket, peta, globe, lalu membuat grafik atau gambar, patung, susunan tata surya, dan masih banyak lagi. Ketiga jenis media ini dapat digabungkan sehingga dapat melibatkan seluruh indera siswa. Misalnya seperti film, televisi, radio, slide proyektor yang diiringi penjelasan. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media pembelajaran. Seperti media yang dipilih harus sesuai dengan tingkat kematangan dan pengalaman siswa. Lalu media yang dipilih tepat, memadai, dan mudah digunakan. Dan selanjutnya harus direncanakan dan sebelum digunakan harus diperiksa terlebih dahulu. Selanjutnya penggunaannya harus disertai kegiatan lain seperti mendiskusikannya. Dan yang terakhir sesuai dengan kemampuan guru, siswa, dan sekolah. Sekian penjelasan saya untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.